wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Mas Medok. Nah, di sini saya berkunjung ke tadi udah saya shoot perkebunan aloe vera atau yang disebut lidah buaya. Coba lidah buaya seperti ini. Nah, ini dibikin beberapa produk minuman, terus keripik, terus pokoknya banyak makanan olahan. Seperti apa cara-caranya? Mari kita temui yang bersangkutan atau ownernya. Terus deket lagi. Nah, ini saya mau nanya-nanya tentang ini Mas, kegiatan Anda atau usaha Anda tentang aloe vera. Kita ngobrol kono penak Mas, itu apa namanya? Gazebo. Oh nggih, monggo Pak. Kali sinten iki Mas? Dengan Alan Effendi. Alan Fendi. Ini Mas itu pemilik dari Budidaya budidaya. dan pengolahan aloe vera. Cerita awalnya dulu gimana Mas? Ya berawal dari waktu itu tahun 2014. Saya punya inisiatif untuk mengembangkan aloe vera di kampung halaman karena saya seorang perantau di Jakarta kan waktu itu. Mulai dari 2006 sampai 2018 saya merantau. Cuma 2014 saya pulang kampung itu karena kegiatan rutin kan, setahun sekali pulang kampung, itu pengen suatu saat bakalan balik lagi ke kampung untuk memajukan daerah sekitar melalui usaha yang saya miliki. Nah, akhirnya ketemunya lidah buaya ini, aloe vera. Awal mula saya membeli bibit waktu itu kan untuk ditanam 2014. Setelah itu saya tinggal lagi ke Jakarta karena saya harus segera balik lagi kerja dan kuliah juga. Akhirnya ngerawat ibu dan bapak. Nah, selama proses itu saya juga mencari literasi buku internet juga tentang pengolahannya, karena memang waktu beli bibit juga belum tahu ini mau buat apa. Yang jelas saya tahunya ini prospeknya bakal bagus ke depannya. Akhirnya setelah jangka waktu setahun 2 tahun udah mulai panen, saya juga udah sedikit banyak punya skill tentang pengolahan. Saya tidak lagi kampung untuk ngindangi tanduran seperti apa. Akhirnya saya mulai pertama kali buat olahan minuman. Nah, dari mulai awal tadi itu udah dari minuman yang hanya dulu cuma pakai plastik es kayak es lilin gitu, sekarang sudah pakai cup. Ya udah hampir berjalan 2014 sampai 2020 saat ini sudah alhamdulillah perkembangan cukup signifikan. Terus untuk tenaga dari produksi memanfaatkan tenaga dari lingkungan maksudnya, atau ada ahli dari daerah lain? Iya, tenaga kerja memang semuanya saya ambil dari ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani yang saya bentuk. Jadi selain budidaya sendiri, saya juga memberikan bibit secara gratis kepada ibu-ibu sejumlah 100 orang, yang tujuannya supaya mereka ikut mengembangkan, ikut membudidayakan. Nah, nanti pelepahnya saya beli. Nah, setelah itu juga mereka saya latih untuk membuat olah-olahan lain selain minuman, ada keripik, dodol dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak olah-olahan dari ibu-ibu, dan saya membantu untuk pengurusan izin PIRT, izin edar, dan juga membuatkan branding. Nah, untuk khususnya untuk tenaga kerja saya juga saya ngambil dari beberapa ibu-ibu untuk membantu saya di ruang produksi juga untuk ikut mengolah aloe vera ini. Terus untuk pemasarannya udah sampai mana Mas? Pemasarannya pasar Jakarta, pasar Klaten, Solo, Medan, Cawas, Bayat, pokoknya sekitaran Jawa Tengah itu hampir sudah punya agen-agen juga. Terus untuk per hari diperkirakan keluar berapa kilo atau berapa? Per hari saya mengolah sekitar 100 kg 1 kuintal bahan mentah aloe vera. Itu menjadi sekitar kurang lebih sampai, kalau olahan minuman aja sampai lebih dari 500 cup. Dan untuk olahan yang lain kayak keripik dan sebagainya itu bisa menjadi sekitar 50 pouch keripik aloe vera. Kok kepikiran, oh ini bakal jadi punya masa depan gitu istilahnya, terus perlu modal dan sebagainya, itu piye menanganinya waktu itu Mas? Yang jelas saya setelah tahu tentang aloe vera, saya tahunya aloe vera itu termasuk dari 10 tanaman terlaris di dunia. Entah itu untuk kosmetik, untuk kuliner ya, makanan dan minuman, atau untuk bahan farmasi.
Jadi saya tahunya hanya itu aja, berarti prospek kedepannya cukup bagus banget, apalagi cara budidayanya sangat mudah, faktor lingkungannya mendukung karena ini harus di tempat yang panas, terik mataharinya. Nah, Gunung Kidul kan terkenal panasnya. Nah, udah beberapa poin yang jadi landasan saya untuk membudidayakan ini. Terkait modal itu nggak banyak kok Mas, dulu saya cuma modal sekitar 5 juta itu untuk mendatangkan tanaman dan juga untuk pengolahan lahan, pembukaan lahan, dan juga untuk selama perawatan itu kurang lebih 5 juta aja. Tapi setelah itu, setelah merambah ke produksi ya alhamdulillah ketika kita sudah mau melangkahkan kaki, delalahnya itu ada aja, kayak lembaga datang, kayak BMT dan Insani, lembaga-lembaga dompet duafa, pemerintah daerah pun karena ini nggak ada, baru pelopor nih, jadi belum ada tempat lain di Gunung Kidul. Bahkan di Jogja aja dulu cuma beberapa orang yang juga membudidayakan. Cuma yang pertama kali kalau di Gunung Kidul kemungkinan di sini sih, karena memang saya dibilang pelopor juga untuk aloe vera di Gunung Kidul. Nah, dari situ udah mulai produknya makin dikenal karena dari dapat support dari lembaga-lembaga tadi, pemerintah dan juga beberapa lembaga swasta. Terus dari awal tanam sampai bisa dipanen dibuat minuman olahan matang itu berapa bulan dulu Mas? Dari awal panen sampai awal tanam sampai panen itu kurang lebih 8 sampai 12 bulan. Itu panen pertama kali. Setelah kita panen pertama kali, per 2 minggu atau 3 minggu paling lama itu udah selalu panen terus. Dan tanaman aloe vera itu bisa bertahan sampai 8 tahunan. Terus jadi ini sekali nanam kita panen terus. Ini panennya itu satu-satu apa satu? Maksimal 2 pelepah per sesi ya. Kita panen hari satu hari apapun ya, nanti kita ambil 1 sampai 2 pelepah aja. Setelah itu kita tunggu 2 sampai 3 minggu lagi udah dipanen terus. Jadi kita sistemnya rotasi. Iya. Oke. Kalau pengolahannya di mana ini Mas? Pengolah ruang produksi ada sebelah sana, kalau pengupasan di belakang. Boleh kita ke sana Mas. Monggo. Oh ininya ya, botol. Produk premium, yang paling premiumnya yang itu botol. Kalau satu botol berapa ini Mas? Ini kalau saya kan jualnya sistem reseller, jadi nggak ngecer. Kalau ini minimal 2 lusin. Untuk reseller itu dapat harga 10.000. Kalau ini larinya sudah. Oh ini berarti 10.000 ya, itu ya, oke. Terus cetakannya mana Mas, alat pencetak? Kalau ini nggak cetaknya, cuma sistemnya kita disuling ke dalam, kita press di putarannya, hanya diputar segelnya. Setelah itu kita pakai head gun untuk nyegel pakai alat itu. Alat untuk memanaskan segel. Ya, terus pengolahannya ini Mas? Kalau pengolahannya pengupasan dulu, jadi dari panen. Setelah panen kita bersihkan dari tanah-tanahnya, kita kupas di belakang nanti ada, tapi tahu ibu ada disiapkan nanti. Terus nanti masuk pencucian, pengirisan, perendaman sampai perebusan, lama prosesnya. Jadi ada perendaman itu minimal 1 malam. Setelah gel dikupas, dipotong dadu, itu ada proses perendaman. Oke. Ya, terus itu ada kayak keripik Mas? Yaitu aloe chips Mr. Kriuk mereknya. Jadi ini produk premiumnya juga yang jadi keripiknya. Ini udah istilahnya pemberdayaan ibu-ibu kelompoknya. Jadi yang ngolah sudah ibu-ibu sekitaran sini yang tadinya mereka nggak punya skill apa-apa, jadi punya skill untuk mengolah olahan menjadi keripik. Saya hanya memfasilitasi pembuatan branding dan juga izin edarnya. Membantu pemasaran ya? Ya, pemasaran juga iya. Oke Mas. Nah ini saudara-saudara, ini asli dari Gunung Kidul, maksudnya dibudidayakan di Gunung Kidul, tepatnya di desa Jeruk Legi, Ngelipar, Gunung Kidul. Boleh kita ke tempat pengupasan Mas? Mas, lepet Mas. Oh, ya ini hasil setelah dikupas, dicuci, baru perendaman. Minimal 1 malam. Ini udah gel direndam 1 malam. Jadi kayak kolang-kaling. Mirip. Nah ini kita mau masuk praktek ke proses pengirisan. Setelah dipanen nanti dipotong-potong, dikupas. Oh dari itu dicuci dulu ya? Ya dari kebun dicuci dulu. Jadi untuk ngilangin tanah.
juga kotor-kotoran. Terus nah, ini masuk proses pengirisan. Jadi kita potong bagian pangkal sama ujungnya, lalu durinya. Ini duri kanan kiri kita potong, kita hilangkan. Nah, setelah itu kita kupas di bagian lengkungnya, yang di bagian lengkungnya kita buang. Memang ini pisaunya khusus, jadi mempermudah. Kalau pakai pisau biasa bisa juga, cuma agak lebih sulit. Terus juga ada potensi untuk memakan Tebal dagingnya, tebal tipisnya susah kita atur. kalau ini kan ada aturannya Kalau ya. ini kan sudah baku toh, paten udah harusnya nggak akan. Nah ini yang krusialnya ketika kita pemotongan dadu, jadi memang harus terbiasa. Sebenarnya kelihatannya mudah juga sih. Jadi kita belah-belah jangan sampai menyentuh bagian dasar kulit. Nah kita potong melintang, baru di fillet. Jadi bagian daun bawah nggak keikut. Nah itu kalau belum biasa nanti gundul-gundul bawahnya kena. Oh, iya. Ini kalau terlalu besar kita belah jadi dua. Harus ahlinya. Ini berarti ketebalannya nggak sama ya mas? Enggak, kita Tinggal cuma dagingnya. gambling aja Kalau sih. dagingnya Ini kurus, kan dagingnya tebel banget nanti kita bagi belah jadi dua biasanya. Ini bagian fillet. Terus dari sini kita Pencucian Pak. di Ini diremas dulu, diremas. Mirip kalau dicat itu dikeluarkan lendirnya itu loh. Jadi supaya owae keluar. Kasih garam. pahit ini. ini. Nih kasih garam supaya lebih bisa keluar. Tapi itu nggak Mempengaruhi hancur. rasa. Nggak hancur mas. Oh, Enggak. enggak. Ini kalau udah umurnya tua, ya udah lebih dari 12 bulan, ini sangat keras. Jadi diremas aja nggak bakal hancur. Untuk bisa buat apa aja mas? Ini kalau masih mentah gini nanti cuci nanti biasanya untuk terapi diabetes, mah, lambung bagus banget karena emang aloe vera kan kegunaan utamanya untuk selain ini metabolisme tubuh. Jadi untuk keluhan pencernaan, sembelit dan sebagainya itu sangat bagus banget. Udah tinggal nyuci. Oke. Masuk ke pencucian. Jadi mencucinya harus pakai air mengalir di bawah kran. Jadi bukan pakai air ember yang ditaruh di ember, itu nggak bisa, harus segera jatuh lendirnya supaya lendirnya gampang hilang. Nah setelah masuk proses ini nanti jadi lebih keset, gelnya itu jadi keset. Yang tadinya berlendir, lendirnya hilang, langsung kelihatan bersih. Akhirnya nih begini nih. Nah setelah ini udah hilang lendirnya. Setelah ini masih ada proses perendaman yang tadi itu, perendaman yang jadi ini. Setelah ini Setelah jadi seperti ini langsung direndam di box, diberi garam atau kapur sirih atau enjet supaya Ukurannya? hilang pahitnya, hilang Ukurannya wanginya. tergantung banyaknya yang direndam berarti. Oh iya, ada komposisinya juga. Kalau bak seperti ini ya kurang lebih garamnya sekitar 5 sendokan. Terus habis dari sini Dari sini perebusan. cuci dulu. Oh, dicuci terakhir, dicuci dulu sebelum direbus. Jadi dibilas lagi ke sini. Ke air lagi. Setelah itu perebusan. Ngop gitu. Oke. Ini kita setelah perendaman masuk ke proses perebusan. Ini udah tahap akhir. Jadi setelah direndam kita cuci terakhir kalinya, baru kita panaskan air. Nah, air ini kita tunggu sampai mendidih. Jadi gel ini dimasukkan ketika air sudah mendidih. Oke. Nah, indikator matangnya itu ya kira-kira sekitar 10 menitan. Jadi ketika sudah mendidih, kita masukkan gel ini, otomatis didihnya hilang. Cuma kita tunggu sampai mendidih ulang. Segera angkat, kalau enggak akan hancur.
lembek. Hanya sekitar 10 menit lah kurang lebihnya. Nah, setelah direbus kita tiriskan. Ditiriskan lagi di wadah khusus seperti ini juga yang beda lagi. Nanti kita siapkan air dingin, air matang. Jadi bisa air es atau air biasa, air galon, untuk segera dicelupin ke wadah tadi udah dikasih air dingin supaya proses pematangannya berhenti. Jadi gel itu nggak terlalu lonyot, nggak terlalu empuk. Udah siap, gel itu siap diolah untuk dibuat minuman. Ini kita masuk tahap akhir, yaitu proses packaging. Jadi menyiapkan bahan baku tadi, air gula batu karena kita pakainya pemanisnya gula batu murni, terus juga gel tadi ada biji selasih. Nah, ini kita pakainya mesin sealer, cup sealer. Jadi ini untuk mengemas, untuk packaging untuk minuman yang cup. Nah, jadi seperti ini. Oke, Mas. Diamkan selama semalaman supaya air gulanya menyerap ke gel. Setelah itu baru kita bisa jual, distribusikan ke toko oleh-oleh ataupun ada beberapa reseller yang ambil sendiri ke rumah. Kalau Wonosari udah. Wonosari banyak, biasanya di pusat-pusat rumah sehat ya, rumah sakit, puskesmas, juga beberapa perkantoran, kedinasan itu langganan. Ini hasil olahannya, beberapa olahan, ada botol, ada kemasan pouch yang keripiknya oleh chips, juga ada yang cup. Ini maksudnya apa, Mas? Ini panen di kebun sini, jadi di Gunung Kidul pun bisa menghasilkan pelepah aloe vera yang super jumbo. Ini beratnya 1,5 kg. Jadi jangan pesimis nih, Gunung Kidul ini tanahnya garing, rakyat tanduri, tanaman yang hebat. Bijinya bisa diolah menjadi hasil panen yang sangat bagus. Terus motivasinya buat orang-orang atau remaja-remaja Gunung Kidul khususnya agar bisa tidak merantau, cukup di Gunung Kidul, bisa berbuat sesuatu untuk Gunung Kidul, Mas? Pesan saya untuk pemuda ya, khususnya untuk pemuda-pemuda Gunung Kidul, untuk saat ini nggak apa kalian merantau, tapi kalian harus punya cita-cita, planning untuk suatu saat kembali ke kampung halaman, memajukan kampung halaman masing-masing dengan potensi passion yang kalian punya, apapun itu. Jadi walaupun kalian saat ini merantau kemanapun ya, punyalah planning, punyalah cita-cita untuk segera kembali pulang kampung, mengumpulkan modal, membangun kampung dengan usaha yang dimiliki sehingga melibatkan masyarakat banyak di sekitarnya. Oke, terus ini pemasarannya kan kita udah tahu di toko-toko udah banyak tersedia. Cara untuk mengordernya apa ya, Mas? Kalau online nanti bisa by WA di 085 77 98 00 154, atau nanti bisa dilihat di Instagramnya, ada itu di RV_Aloe Industries. Jadi bisa dilihat di sana, ada display produk, display kegiatan, juga banyak informasi tentang aloe vera di sana. Oke. Jadi begitu pemirsa, saya juga asli Gunung Kidul. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Mas Alan. Kebetulan ini keponakan teman saya sekolah. Jadi mari kita bangun Gunung Kidul. Karena ini sudah lumayan lama, aku mau pamit, Mas. Oke, Mas, matur suwun sudah. Terima kasih untuk silaturahmi ke sini. Siap, terima Nanti kasih. bisa kembali lagi. Oke, tetap pantengin di Hans Gimbalki YouTube channel. Terima kasih.